aku Febri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo kentangers juga ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kembali aplikasi yang sebelumnya sudah pernah saya review, sudah pernah saya bahas gitu ya. Nama aplikasinya adalah Intokoku. Oke, ini pesanan fiktif lah kayak gitu ya, kalau nggak salah gitu ya di review sebelumnya. Karena saking banyaknya saya membongkar aplikasi penghasil uang tipu-tipu, saya suka lupa tuh ya nama aplikasinya, jenis kategorinya gitu kan. Aplikasi money game Ponzi itu ada kategori pesanan fiktif, nonton video dibayar uang gitu kan, mining-miningan kripto, robot-robotan trading, dan pada garis besarnya sama-sama saja itu money game ya. Hanya kedoknya saja mining, pesanan fiktif, nonton iklan, investasi bodong kayak gitulah ya. Nah di video kali ini saya akan membahas kembali aplikasi Intokoku sesuai janji saya gitu ya. Dulu ada yang pernah komen gitu di pembahasan saya tentang Intokoku. Dia bilang jangan bikin hoax. Kalau ada bukti, buktikan bahwa aplikasi ini tipu menipu. Jadi saya tidak akan membuktikannya membayar atau tidak. Membayar di awal, pasti membayar di awal. Siapa yang dibayar? Mereka pemain Ponzi dan kaki tangan aplikasinya saja, yang berkaitan dengan Intokokunya saja gitu ya, yang dibayar, yang mendapatkan keuntungan. Dan untuk akhirnya nanti saya pastikan gitu aplikasi ini akan scam, akan kabur. Saya enggak kayak orang bodoh gitu ya. Membuktikan sesuatu harus mencicipi dengan melakukan deposit ke aplikasi tipu menipu, enggak. Saya di sini anti mainstream gitu ya. Untuk membuktikannya enggak harus deposit, dibayar. Kalau saya niat gitu, kalau saya punya niat, saya tinggal share saja di channel saya, di video-video saya akan mendapatkan keuntungan. Tapi itu artinya saya adalah pemain Ponzi, dan saya tidak mau dikatakan saya pemain Ponzi gitu ya. Kentangers otak halu. Oke, langsung saja. Di aplikasi Intokoku itu kan mencatut nama perusahaan asuransi Cina. Namanya China Taiping Insurance gitu teman-teman. Seperti inilah ya. Saya menemukan di Facebook ya. Ini adalah PT China Taiping Insurance Indonesia. Ya, cabang Indonesia lah kayak gitu ya. Berdiri sejak tahun 1929. Nah, di sana juga ada WhatsApp ya. Kalian bisa kontak dan saya mengontak mereka. Dan alhamdulillah dibales gitu ya. Ini alamatnya juga jelas. Kan Intokoku mencatut nama PT China Taiping ya. Kita buktikan di sini. Di sini kan ada nomor WhatsApp ya. Kalian bisa Messenger atau ke WhatsApp. Tapi saya sarankan ke WhatsApp saja. Kalau ke WhatsApp itu responnya cepat gitu ya. Kalau di Messenger itu agak lama gitu mereka membalasnya. Ini ada WhatsApp. Kalian klik saja WhatsApp. Langsung saja kalian tanyakan ya. Nah seperti ini adalah nomor WhatsAppnya. Nggak apa-apa lah saya share ya, untuk kebaikan dan untuk informasi yang valid ya. Kalau masih ada yang bilang saya hoax bikin video, berarti mental kalian terganggu gitu. Saya klik WhatsAppnya ini ya. Ini percakapan ke berapa gitu ya. Nah di sini si admin, mungkin ya admin dari PT China Taiping Insurance Indonesia itu mengirim pesan balasan ya seperti ini ya. Dia mengirimkan PDF pernyataan PT China Taiping. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat. Kata saya kan sudah buka tuh PDF-nya. Mantap, terima kasih infonya. Nah PDF-nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. PT China Taiping Insurance Indonesia. Ya,
kata saya tadi cabang Indonesia lah, anggap saja seperti itu kalau ribet bahasanya ya, kepada para tertanggung dan mitra usaha PT Cina Taiping Insurance Indonesia di tempat ini. Mereka membuat pernyataan ini dalam bentuk PDF ya, surat elektronik, Jakarta 15 November 2021 ya. Tapi saya simpan tuh, saya masih simpan, belum saya share, dan di kesempatan ini di video kali ini saya share. Dengan hormat, sehubungan dengan adanya pengakuan sepihak dan pencantuman nama PT Cina Taiping Insurance Indonesia perusahaan dalam tanda kurung sebagai mitra kerjasama dari badan usaha atau garis miring badan hukum yang berbasis e-commerce dengan PT Rabat Belanja Investasi Indonesia dalam kurung Intokoku. Oke, Intokoku mengatasnamakan sebagai PT Rabat Belanja Investasi Indonesia. Oke, mereka jelas menyebut PT mereka ya, PT Intokoku itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan. Dengan ini manajemen menyatakan bahwa perusahaan kami tidak menjalin suatu kerjasama apapun dengan pihak PT Rabat Belanja Investasi Indonesia Intokoku. Kami mengucapkan terima kasih atas informasi dari tertanggung dan mitra usaha perihal pencantuman nama perusahaan secara tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, perusahaan mengimbau kepada seluruh tertanggung dan mitra usaha untuk dapat segera menginformasikan kepada kami apabila menemukan atau masih terdapat informasi-informasi yang tidak benar dan mencurigakan berkenaan dengan penggunaan nama perusahaan secara tanpa izin oleh pihak lain di luar tertanggung dan mitra usaha. Demikian, untuk menjadi maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat kami PT Cina Taiping Insurance Indonesia. Mungkin ya udah banyak laporan, itu kan PT asuransi gitu ya, PT asuransi yang mungkin nasabahnya, membernya gitu ya, melaporkan, oh ini benar nggak gitu kan, PT Cina Taiping bekerja sama dengan PT Rabat Indonesia Investasi Indonesia gitulah, Rabat Belanja Investasi Indonesia Intokoku. Mereka membantah. Nah, di sini sudah jelas. Video sebelumnya itu yang membahas aplikasi ini ya, saya membahas aplikasi ini itu enggak hoax. Jadi ya teman-teman, saya itu membahas aplikasi bukan dilihat dari membayar di awal tapi kabur di akhir atau scam. Bukan melihat dibayarnya gitu. Buat apa dibayar? Tapi pada akhirnya itu akan scam, melakukan penipuan. Dan pada akhirnya semua yang diuntungkan tidak sebanding dengan semua orang yang akan dirugikan. Kenapa saya bilang di awal video sebelumnya yang saya bahas di review pertama kali saya menyatakan Intokoku adalah aplikasi yang niatnya mau nipu. Oke. Di sini saja mereka ya mencatut nama perusahaan PT Cina Taiping, itu kan sudah penipuan. Itulah yang saya maksud, penipuan secara umum, bukan masalah benar masih dibayar, membayar di awal ya, enggak lah, saya enggak sebodoh itu gitu ya. Saya tidak melihat setiap mereview itu, saya tidak melihat membayar dulu, apakah membayar lalu kemudian kalau sudah scam saya katakan wah aplikasinya sudah scam. Buat apa gitu ya, itu adalah kebodohan kalau seperti itu. Tapi di sini saya langsung ke yang bersangkutan menanyakan, tapi sebetulnya sudah banyak juga laporan ke PT Cina Taiping ya, karena namanya dicatut oleh Intokoku. Gak tahu itu Intokoku masih ada gak di Play Store. Dan saya yakin aplikasi ini akan segera scam. Untuk teman-teman yang baru menemukan informasi tentang aplikasi Intokoku, harap jangan bergabung. Bahwa aplikasi Intokoku adalah aplikasi tipu menipu berskema money game Ponzi. Dan di video kali ini
saya share informasi langsung dari PT Cina Taiping. Kenapa? Karena Intokoku mencatut nama PT Cina Taiping, mengaku bekerja sama dengan PT Cina Taiping Insurance. Oke, dan itu tidak benar. Dikonfirmasi langsung ke PT Cina Taipingnya, dan PT Cina Taiping jelas membantah, sampai-sampai mereka membuat surat elektronik untuk para nasabahnya, untuk yang meminta informasi, seperti saya meminta informasi gitu ya. Saya suka kalau ada perusahaan, misal kemarin gitu ya, ada perusahaan Parkway Medical yang dicatut oleh aplikasi semua pihak. Responnya bagus ya. Ketika saya melaporkan ya bahwa namanya dicatut, mereka langsung merespon, bahkan membuat postingan tuh ya. Parkway Hospital itu bagus. Saya suka dengan bukan aplikasi, saya suka dengan perusahaan yang namanya dicatut. Ketika namanya dicatut, mereka bertindak gitu, memberikan klarifikasi. Nah, seperti itu, dan itu akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat gitu ya, membantu konten kreator juga yang membongkar aplikasi tipu menipu money game Ponzi. Selebihnya, kalau kalian nggak percaya, berarti kalian ada gangguan ya. Ya mungkin mental kalian sakit gitu ya. Soalnya kalau kalian tidak percaya, berarti kalian menolak kebenarannya. Dan semua review saya, pembahasan saya yang membongkar aplikasi penghasil uang, saya tidak menitik beratkan apakah membayar atau tidak, apakah membayar di awal lalu kabur di akhir. Tidak, saya lebih ke benang merahnya money game Ponzi. Intinya money game Ponzi, sampai ku Daniel pakai bikini, itu adalah niatnya mau nipu. Oke, semua yang diuntungkan oleh aplikasinya tidak akan sebanding dengan semua orang yang dirugikan nanti pada saat aplikasinya kabur gitu. Siapa yang dibayar dan yang diuntungkan? Mereka kaki tangan aplikasinya ya, dan para pemain Ponzi. Para pemain Ponzi itu tidak punya empati, tidak punya nurani ya. Mereka mengorbankan orang lain, dalam tanda kutip, orang yang mereka ajak, merayu mereka untuk deposit, dan dari uang deposit temannya yang diajak itu mereka dapat keuntungan persentase ya, seperti itu. Jadi harap hati-hati, bongkar terus aplikasi money game Ponzi gitu ya. Untuk YouTuber atau konten kreator lain yang membahas atau membongkar aplikasinya, saya salut dengan kalian semua gitu ya. Jangan sampai kalian menjadi konten kreator kacangan ya, yang selalu menyebarkan aplikasi money game Ponzi. Ketika dilihat komentarnya spam giveaway dana. Jadi kalau kalian ingin tahu informasi tentang aplikasi seperti ini, carilah channel seperti channel saya atau channel lain yang membongkar aplikasinya. Itu di dalam komentarnya berbobot semua gitu ya, berbobot ya, berbobot kalau yang berbobot gitu ya. Kalau pemain Ponzi ya mereka ngeles gitu. Tapi kalau kalian cek channel-channel yang merekomendasikan, dalam tanda kutip menyebarkan link aplikasi tipu menipu, ketika kalian cek di komentar itu kebanyakan nomor dana. Oke lah, itu saja teman-teman ya, singkat saja tentang pembahasan kedua aplikasi Intokoku. Dan jelas Intokoku penipuan ya. Penipuan yang saya katakan di sini bukan dari membayar atau tidaknya, tapi dari mencatut nama PT Cina Taiping Insurance Indonesia saja itu sudah melakukan penipuan. Berarti kesananya niatnya memang sudah jelas menipu. Sebetulnya nggak penting sih informasi seperti ini gitu ya. Karena apa? Karena sambil merem saja gitu ya, merem gitu. Intokoku itu sudah jelas money game. Dan ketika mencantumkan nama PT Cina Taiping, itu jelas tidak percaya saya. Tapi ini berhubung adanya yang menantang saya gitu ya. Buktikan bahwa
aplikasi Intokoku itu melakukan penipuan ya. Dan ini adalah bukti mereka melakukan penipuan, menipu para membernya ya, mengatasnamakan bekerja sama dengan PT Cina Taiping, padahal PT Cina Taiping tidak sama sekali, bahkan tidak mengenal PT yang dipakai oleh aplikasi Intokoku. Oke, itu adalah bukti utama penipuannya. Oke, terima kasih yang sudah mampir ya. Jangan lupa ngopi, hindari money game Ponzi, karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi ya. Kalau pemain Ponzi bisa kaya dengan, kalau semua orang bisa kaya dengan bermain money game Ponzi, cukup satu aplikasi yang membuat mereka kaya. Nggak perlu ada aplikasi baru mereka bermain lagi gitu teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.